Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Janet Alfaina Maniaza. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menganalisis sebuah kata dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung." Dan pada pasal ini, perikop atau tema yang diberikan adalah panggilan dan pilihan Allah. Dan dalam pasal ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat yang keempat, Petrus sedang menegaskan, menjelaskan kembali bahwa orang percaya diselamatkan oleh karena anugerah. Dan pada ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, oleh karena anugerah yang besar yang diterima oleh orang percaya, maka orang percaya harus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan dan tidak menjadi buta secara rohani. Dan kalau melihat pada ayat 11 dan ayat yang ke-12, akan mendapatkan hak penuh asal tetap teguh dalam panggilan. Begitu juga di dalam ayat 16 ayat sampai ayat yang ke-21 harus juga memperhatikan nubuatan-nubuatan dan harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kalau kita melihat konteks selanjutnya pada pasal selanjutnya, pada pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-22, kenapa harus bertumbuh dalam Tuhan? Kenapa kita harus tetap berpegang teguh dalam panggilannya kita? Karena akan ada yang namanya nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang dapat membinasakan. Jadi kita harus hati-hati dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dapat membinasakan iman percaya orang Kristen. Dan juga pada pasal selanjutnya, pada pasal 3 dan pada ayat pertama sampai yang ke-14, akan ada janji Tuhan digenapi, yaitu hari Tuhan, di mana dunia akan hancur. Dunia akan hancur dan akan ada langit dan bumi yang baru yang dijanjikannya. Dan ini menjadi kesempatan buat orang-orang percaya untuk berusaha supaya tidak bercacat, ditemukan Tuhan tidak bercacat. Dan pada ayat 17 sampai ayat yang ke-18 juga kita harus waspada, orang-orang percaya harus waspada dan tetap juga berpegang teguh, tidak terseret dengan keadaan, harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalannya. Dan kalau kita melihat dalam lintas perjanjian lama, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 7 ayat 6, dan saya juga sudah menjelaskan di PPT saya, bisa dilihat dengan detail apa yang saya jelaskan dalam lintas perjanjian lama, dan juga bisa dilihat dalam Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 10 ayat 12 sampai 22, Ulangan 28 ayat 15 sampai ayat yang ke-46, dalam Ulangan 31 ayat 6, 7 dan ayat yang ke-23, dalam Yeremia 30 ayat yang ke-11, Yeskiel 37 ayat yang ke-23, Yesaya 49 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Di situ kita bisa melihat lintas perjanjian lama, kita temukan bahwa hal ini juga pernah dijelaskan dalam perjanjian lama. Dan saat ini kita akan melihat analisis morfologi dari kata yang saya ambil, yaitu kata berusaha. Kata kuncinya berusaha. Kata kunci berusaha ini dari bahasa asli yaitu spodasate. Dari kata dasar spodaso. Ini merupakan sebuah kata kerja yang pernah terjadi di momen tertentu dan itu tidak terjadi secara terus-menerus. Ini merupakan perintah oleh subjek melakukan sendiri tindakan tersebut, yaitu dia adalah Petrus sebagai subjek yang melakukan. Dan ini adalah orang kedua yang ditujukan untuk semua jemaat yang ada pada saat itu. Dan kalau kita melihat analisis leksikal, di mana kata spodaso ini adalah berupaya sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, atau kesungguhan, kerelaan hatimu, kerajinanmu. Jadi spodaso ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, giat, rajin, bersegera, dan bersungguh hati. Dan juga kalau kita melihat analisis narasi, di sana ada tokoh yaitu Petrus yang ditujukan pada saat itu kepada orang-orang percaya yang bertempat pada saat itu di Roma. Situasi yang dialami pada saat itu adalah krisis iman. Jadi kata berusaha ini adalah kesungguhan yang aktif, terarah, dan terlihat dalam kualitas hidup, bukan sekedar banyaknya aktivitas. Berusaha, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kita harus berusaha menumbuhkan iman. Jangan hanya percaya, tapi pastikan imannya kita bertumbuh. Iman harus diusahakan, bukan cuma dibiarkan. Dan juga aplikasi berikutnya bahwa berusaha
adanya perubahan hidup. Kesungguhan terlihat dari perubahan, bukan kesibukan. Dan juga aplikasi selanjutnya yaitu berusaha tekun sampai garis akhir. Tetap setia walau ada tekanan atau ada pencobaan. Jangan mudah goyah oleh ajaran-ajaran atau pengaruh dunia. Pegang komitmen sampai akhir. Kesungguhan ini adalah konsisten, bukan hanya musiman. Jadi inilah yang boleh saya jelaskan dari analisis yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.